Mungkin teman-teman belum pada tahu atau penasaran sebenarnya apa sih Zarapedia ID itu? Nah, aku akan sedikit ngasih tahu nih, Zarapedia itu merupakan komunitas atau wadah yang diprakarsai untuk memberikan edukasi serta kemampuan dan skill baik secara tulisan maupun kegiatan yang diselenggarakan secara langsung dan lebih dikhususkannya untuk para wanita. Nah, untuk tulisan bisa teman-teman cek di website kami di zahrapedia.id dan untuk kegiatan yang diselenggarakan oleh Zahrapedia bisa teman-teman pantau di sosial media kita. Nah, mungkin teman-teman kalau lihat sosial media kita mungkin kok belum aktif-aktif banget ya Kak gitu. Ya memang sosial media kita belum terlalu aktif dikarenakan keterbatasan dari tim kami. Jadi untuk teman-teman yang sekiranya lain begitu bisa banget gabung di Harapedia. Atau teman-teman yang suka nulis, hobi nulis atau mau punya ketertarikan di dunia kepenulisan juga bisa langsung bergabung di Zahrapedia. Nanti kontak dari Zahrapedia akan dibagikan melalui kolom komentar. Sebelumnya, kenalin ya nama saya Anisatu Zahro. Saya merupakan mahasiswi dari UIN Wali Songo Semarang. Kurang lebihnya sama sih seperti Adit ya, tapi kita beda jurusan. Uh, Oke deh, langsung aja kita sapa pemateri kita pada sore hari ini. Halo Kak Divya, Halo, halo, halo teman-teman. gimana kabarnya nih Kak? Alhamdulillah baik sekali. Apa kabar nih teman-teman? Ya teman-teman semua, semoga dalam keadaan yang baik, semangat, senantiasa dipermudahkan urusannya. Amin. Eh, Amin. ini Kak Devia lagi di mana nih Kak? Masih di rumah atau udah balik ke kampus lagi? Masih di rumah, masih eh, melakukan seperti semester-semester sebelumnya, masih kuliah daring ya Kak. Jadi stay di rumah dulu lah. Oh ya oke. BTW Kak Devia tuh aslinya mana sih Kak? Aku asli Madiun Kak, Jawa Timur. Oh iya 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 oke. Kalau Kak Devia nih ambil jurusan apa sih di UIN Wali Songo Kak? Aku ambil jurusan yang mungkin teman-teman juga belum pada tahu sih ya. Mungkin ini bisa jadi perkenalan juga buat teman-teman tentang jurusan aku. Aku ngambil jurusan atau prodi tasawuf dan psikoterapi di Fakultas Usuluddin dan Humaniora UIN Wali Songo Semarang seperti yang disampaikan Kak Zahra tadi. Oke oke. Kalau boleh tahu nih Kak, kenapa sih kok ngambil jurusan itu Kak? Kenapa milihnya tuh UIN Wali Songo Semarang? Alasan pertama kenapa memilih prodi tasawuf dan psikoterapi, sebenarnya awalnya itu mau ngambil prodi psikologi, tapi dalam program SPAN PTKIN nggak bisa Kak. Jadi ada beberapa prodi yang memang tidak bisa diakses atau tidak bisa dilakukan melalui program SPAN PTKIN. Jadi akhirnya aku browsing-browsing tuh cari-cari tentang prodi apa yang sekiranya di situ aku bisa belajar tentang psikologi dan seenggaknya aku masih dapat nih ilmu-ilmu keagamaan yang mungkin selama dua jenjang pendidikan karena aku dari SMP dan SMA di tingkat sekolah keagamaan. Jadi akhirnya aku ngambillah di tasawuf dan psikoterapi kayak gitu. Kalau kenapa di UIN Wali Songo, alasannya sederhana sih Kak, karena aku nggak pengen kuliah di Surabaya ataupun Malang dan akhirnya aku pilih di Semarang. Itu tok alasannya. Oke oke. Sekarang semester berapa sih Kak?
Semester, wah malu nih kalau ngomongin semester. Semester 6. Oh iya, udah cukup tua ya semester 6, tinggal sedikit lagi ya Kak. Oke, baik, Sudah cukup langsung tua. saja, Iya, betul. mungkin langsung saja pemaparan materi dari Kak Devita. Sebelumnya saya ingin menyampaikan untuk teman-teman yang ingin bertanya, nanti silahkan angkat tangan dan silahkan bertanya, atau jika tidak ingin bertanya atau speak up secara langsung, bisa ditulis pertanyaannya di kolom komentar. Nanti akan saya bantu untuk bacakan pertanyaannya dan langsung dijawab oleh Kak Devia. Oke, mungkin untuk menyikat waktu, langsung saja untuk Kak Devia, waktu saya persilahkan. Silakan Kak. Baik, terima kasih Kak Zahra selaku moderator dan juga dari pihak Zahrapedia. Jadi sebelumnya uh, aku pengen ucapin selamat datang nih buat teman-teman yang pada kesempatan kali ini bisa bergabung pada webinar seri Zahrapedia kali ini yang bertemakan pendidikan lebih dekat kita mengenal program SPAN PTKIN. Nah, sebelum itu mungkin lebih baiknya aku kenalkan diri dulu kali ya. Teman-teman bisa panggil aku Devia. Kenapa aku manggilnya teman-teman? Biar lebih akrab aja, biar lebih dekat. Jadi kalian bisa santai, sharing-sharing, nanti tanya apapun yang sekiranya aku tahu atau aku paham, aku bisa kasih tahu. Nanti kalau misalnya kurang paham, bisa nih kita komunikasi via sosial media kayak gitu ya. Uh, Seperti yang sudah disampaikan Kak Zahra, nama aku Devia Rahma. Aku asli Madiun dan sekarang berkuliah di Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Oke, mungkin itu aja. Kak Zah, bisa minta tolong PP-nya. Oke, oke, siap. Baik, teman-teman, mungkin dari kalian ada nih beberapa yang kurang tahu atau kurang kenal dengan program SPAN PTKIN. Nah, itulah kenapa webinar ini diadakan untuk memberikan pemahaman sedikit, mungkin tidak banyak, kepada teman-teman tentang SPAN PTKIN itu sendiri. Nah, sambil menunggu PPT-nya, di sini aku akan sedikit membahas tentang SPAN PTKIN dan bagaimana kita bisa menghadapinya. Lanjut, Kak. SPAN PTKIN itu bisa kita cara penjabarannya kita pahami sebagai seleksi prestasi akademik nasional perguruan tinggi keagamaan Islam negeri yang dapat diikuti oleh seluruh calon mahasiswa dari seluruh Indonesia, yang di sini kita tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan, sosial, ataupun tingkat kemampuan ekonomi. Loh Kak, mungkin ada pertanyaan kayak gini ya. Loh Kak, kan perguruan tinggi keagamaan Islam negeri nih, kok tidak membedakan agama? Nah, mungkin di beberapa PTKIN atau perguruan tinggi keagamaan Islam negeri itu mereka memberikan kebebasan kepada non-muslim untuk bisa masuk ke program ini juga. Nah, PTKIN ini merupakan pola seleksi yang dilaksanakan secara nasional oleh seluruh Universitas Islam Negeri atau UIN, yang biasa kalian kenal sebagai UIN, IAIN atau Institut Agama Islam Negeri, dan STAIN atau Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, yang dalam satu sistem terpadu dan diselenggarakan secara serentak oleh panitia pelaksana
yang ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Pasti nih dari kalian juga ada yang tanya, ada biayanya nggak sih Kak? Kan biasanya kalau kita mau tes ke kampus, mungkin ada pengeluaran yang harus kita keluarkan demi mengikuti tes nih. Nah, untuk SPAN PTKIN ini, seluruh pengeluarannya atau biaya pelaksanaannya ditanggung oleh pemerintah. Jadi, teman-teman peserta atau kalian selaku siswa yang baru lulus tahun 2021 ini, tidak dipungut biaya pendaftaran sama sekali. Nah, selanjutnya perguruan tinggi keagamaan Islam negeri yang menyelenggarakan pendidikan ini itu untuk semua jenjang pendidikan ya, misalnya untuk SMA, sekolah menengah atas atau SMK, sekolah menengah kejuruan, MA, madrasah aliyah keterampilan atau MAK dan pesantren muadalah yang di situ secara legal ijazahnya bisa diterima ya teman-teman. Yang mana salah satu persyaratannya itu apa sih Kak? Nah, kalian punya prestasi akademik. Jadi kenapa kok prestasi akademik? Karena jalur masuk dari SPAN PTKIN ini sendiri merupakan bagian dari nilai rapor kalian. Nah, di situ sudah tertera ya ketentuan umumnya. Ketentuan umum dari SPAN PTKIN itu yang pertama, SPAN PTKIN merupakan seleksi nasional berdasarkan penjaringan prestasi akademik dengan menggunakan nilai rapor dan prestasi lain tanpa ujian tertulis. Jadi teman-teman nggak perlu nih repot-repot untuk melakukan ujian, karena di sini yang menentukan masuknya kalian dalam suatu perguruan tinggi keagamaan Islam negeri adalah hasil dari prestasi akademik kalian, baik itu nilai rapot atau prestasi yang lainnya. Yang kedua, sekolah atau madrasah yang berhak mendaftarkan siswanya dalam SPAN PTKIN adalah sekolah atau madrasah yang secara sah memperoleh izin penyelenggaraan pendidikan dari pemerintah. Yang ketiga, siswa yang berhak mengikuti seleksi adalah siswa yang didaftarkan oleh kepala sekolah atau madrasah masing-masing. Nah, jadi di sini nih letaknya uh, komunikasi atau kerjasama antara pihak sekolah atau madrasah dengan siswa peserta. Selain nilai rapor yang kalian dapatkan, perlu adanya kerjasama dengan sekolah untuk bisa mengakses di laman SPAN PTKIN, mendaftarkan kalian dan memasukkan beberapa data. Mungkin teman-teman juga tanya nih, loh Kak, kalau sama-sama pakai nilai rapor, apa nih yang membedakan SPAN PTKIN dan SNMPTN? Nah, mungkin teman-teman udah kenal nih sama SNMPTN, jadi nggak perlulah aku bahas lagi ya. Jadi, yang membedakan itu cuma satu hal sih sebenarnya. SPAN PTKIN, SPAN PTKIN, wah sampai belibet nih ngomongnya. SPAN PTKIN itu ditujukan untuk PTKIN, untuk khusus untuk perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Jadi sederhananya SPAN PTKIN itu ya SNMPTN untuk masuk PTKIN. Kayak gitu teman-teman. Hmm, Jadi pendaftaran SPAN PTKIN ini berbasis online ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau daftar, silakan daftar di laman SPAN PTKIN ACID, yang di situ kalian cuma perlu selain nilai raport dan prestasi akademik, juga perlu alat elektronik tentunya, dan juga koneksi jaringan yang stabil. Karena tadi aku udah jelasin ya tentang kerjasama antara pihak sekolah dan juga siswa, karena di sini sekolah perlu mempersiapkan seperti NPSN, sekolah yang mendaftarkan kalian, entry data, validasi, login, dan nantinya kalian akan mendapatkan seperti
catatan untuk kalian bisa masuk ke laman itu secara pribadi sebagai siswa yang itu asalnya juga dari pihak sekolah atau madrasah kalian. Jadi di situ kalian nanti bisa mengakses hasil dari seleksi untuk masuk perguruan tinggi Islam itu. Nah, caranya apa nih Kak biar kita bisa ikut program SPAN PTKIN? Yang pertama, kalian itu merupakan siswa SMA, SMK, MA, MAK, dan pesantrenmu adalah kelas akhir, tingkat terakhir pada tahun 2021. Loh Kak, misalnya aku udah lulus 2020 nih, berarti aku nggak bisa dong ikut program ini. Nah, nggak bisa teman-teman. Jadi, ini dikhususkan untuk kalian yang pada tahun itu ada di tingkat terakhir, pada tahun itu kalian lulus. Begitu. Nah, yang kedua, memiliki nomor induk siswa nasional NISN. Kalau kalian nggak tahu, bisa nih tanya ke sekolah atau madrasahnya. Pasti nanti diberikan data. Terus yang ketiga, memperoleh rekomendasi dari sekolah atau madrasah. Seperti yang udah aku jelasin tadi, jadi ada kerjasama atau keterkaitan antara sekolah madrasah kalian dengan kalian sendiri yang siswa-siswa yang mau mendaftar dalam program ini. Yang keempat, memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses pembelajaran di PTKIN. Ini tentu ya teman-teman. Jadi salah satu prasyaratnya kalian bisa dinyatakan sehat secara jasmani maupun rohani. Terus yang terakhir, lulus dari satuan pendidikan SMA, SMK, MA, MAK, dan pesantren adalah atau yang setara, lulusan PTKIN 2021 sehat dan memenuhi persyaratan yang ditentukan itu sebagai syarat penerimaan. Jadi, misalkan kalian dinyatakan memenuhi syarat, maka kalian baru bisa dinyatakan diterima. Oke, lanjut Kak. Mungkin dari teman-teman juga, dari teman-teman seangkatanku, dari adik-adik kelasku yang juga mengalami proses yang sama sebagai salah satu pejuang SPAN PTKIN. Di sini, apa sih mungkin pertanyaan teman-teman, apa sih yang kiranya perlu dipersiapkan untuk menghadapi SPAN PTKIN ini? Kayak gitu kan, pasti ada pertanyaan kayak gitu. Mungkin yang belum tahu tentang program SPAN PTKIN, bakalan tanya nih tentang hal itu. Nah, yang pertama, mungkin slide-nya bisa dilanjutkan, Kak. Pertama, mempersiapkan bekal. Bekal apa nih, Kak, yang perlu kita siapkan? Pertama, bekal yang pertama itu nilai raport dari semester 1 sampai dengan semester 5. Jadi memang sebaiknya dalam kurun waktu kita sudah masuk ke tingkat SMA, itu kita sudah menyiapkan bekal ini. Tapi buat kalian yang memang belum mempersiapkan sejak awal, nggak perlu sama sekali berkecil hati gitu ya. Karena apa? Aku juga termasuk salah orang yang tidak mempersiapkan dari awal. Satu slide lagi, Kak. Dan tetap bisa lolos, alhamdulillahnya tetap bisa lolos di PAN PKN tahun 2018 yang lalu. Tapi apa nih Kak kuncinya biar kita bisa lolos meskipun kita tidak mempersiapkannya dari awal? Salah satu kuncinya itu nilai raport kalian stabil. Jadi dari awal nilai raport semester 1 sampai dengan semester 5 itu tidak mengalami penurunan yang secara drastis. Jadi misalkan semester 1 dengan rata-rata 8, semester 2-nya kalian mendapat rata-rata 6 atau 7. Seperti itu kan nggak stabil tuh teman-teman. Jadi usahakan nilai raport kalian itu stabil. Misalkan semester 1-nya 8, semester 2-nya 8, semester 3-nya 8, sekian, semester 4-nya meskipun turun 7,9 berapa.
Itu nilai rata-rata. Itu misalkan ya teman-teman. Bekal kedua apa nih Kak? Bekal kedua itu prestasi non-akademik. Meskipun tertera di situ ini merupakan seleksi melalui prestasi akademik, sepengalamanku dan teman-temanku, prestasi non-akademik ini akan sangat menunjang peluang masuk jalur ini. Jadi teman-teman yang punya sertifikat atau piagam penghargaan bisa bisa nih kita masukkan di data tersebut untuk menunjang peluang masuk kalian. Misalnya prestasi kalian non akademik di tingkat kabupaten, tingkat kabupaten kota, kecamatan, terus provinsi sampai tingkat nasional bisa kamu gunakan. Aku kemarin sempat menggunakan yang beberapa lomba pidato tingkat kabupaten dan salah satunya cuma peserta di tingkat nasional itu alhamdulillah cukup menunjang aku bisa masuk di UIN Wali Songo sekarang. Yang kedua itu mempertimbangkan pemilihan kampus. Salah satu yang mendorong peluang adalah pemilihan kampus yang sesuai dengan provinsi, sekolah, atau madrasah kalian. Tapi aku termasuk salah seorang yang tidak dalam jalur ini. Seperti yang sudah di awal aku sampaikan, aku asli Madiun, Jawa Timur, dan sekarang aku kuliah di UIN Wali Songo Semarang, yang merupakan daerah Jawa Tengah ya, teman-teman. Salah satu poin ini perlu dipertimbangkan, tapi tetap yang lebih penting adalah ketika kalian memilih atau mendaftarkan kampus, kalian sudah benar-benar mempertimbangkan satu itu pilihan yang tepat untuk kalian, dua itu pilihan yang tepat untuk orang tua, keluarga atau siapapun yang akan menjadi uh, orang yang akan kalian tinggalkan seperti itu. Misalnya kan eman-eman bahasanya apa ya? Sayang kalau misalkan kalian sudah diterima dalam suatu kampus yang jaraknya jauh, tapi orang tua tidak kasih restu tuh. Kan ya sia-sia dong perjuangan kalian untuk masuk SPAN PTKIN kayak gitu. Nah, kalian bisa pilih kampus dengan pertimbangan juga. Tapi ada satu hal lagi, kalian tidak boleh melupakan rekam jejak alumni. Maksudnya apa nih, Kak? Semakin banyak alumni sekolah kamu yang masuk di kampus itu, bahkan mereka punya nama atau prestasi, maka bisa dikatakan semakin besar pula peluang kamu untuk masuk di kampus itu. Jadi tadi ada 3 poin ya. Salah satunya provinsi yang sama dengan daerah sekolah kamu atau madrasah kamu. Yang kedua, sudah kamu pikirkan dengan baik, juga melakukan diskusi dengan orang yang di rumah atau orang yang akan membiayaimu, atau kalau kamu biaya sendiri berarti orang yang akan kamu tinggalkan. Terus rekam jejak alumni, penting ya teman-teman. Nah, karena SPAN PTKIN ini tersebar di banyak kampus Islam di seluruh Indonesia, dengan masing-masing kampusnya membuka peluang yang berbeda dalam tiap prodinya, jadi tidak ada salahnya nih, kalian lihat dulu kampus yang kalian tuju itu ada nggak sih yang kalian cari, apa sih yang kalian cari dari sana. Kalian bisa kok cari-cari melalui internet. Aku dulu juga kayak gitu. Jadi sekedar cari-cari di internet tentang informasi kampus yang mau aku tuju. Atau kalian bisa nih kalau pengen informasinya lebih akurat dari pihak alumni atau tetangga atau siapapun lah yang menurut kalian bisa memberikan informasi tentang kampus yang ingin kalian tuju. Jadi jangan buru-buru menentukan pilihan ya.
Yang ketiga, mempertimbangkan pemilihan prodi atau jurusan. Mempertimbangkan pemilihan prodi, kenapa nih Kak? Pasti ada yang tanya kayak gitu. Menurut pengalaman aku ya, banyak dari teman aku atau adik-adik tingkat atau adik kelas yang merasa pada akhirnya nggak serak dengan jurusan yang diambil. Alasannya mungkin karena mereka asal ngisi form atau nggak asal ngisi data pilihan prodi. Jadi ketika melakukan pengisian, kalian kan bisa memilih 2 kampus. Jadi cara memilihnya di SPAN PTKIN, kalian bisa memilih 2 kampus dalam 1 kali pendaftaran, di mana setiap kampus kalian bisa mengambil 2 prodi. Nah, pemilihan ini penting pada saat memilih prodi ini. Jadi jangan sampai terjadi pilihan yang salah kayak gitu. Meskipun kalian tetap harus memperhatikan peluang dan persaingan yang akan diambil di prodi itu. Meskipun apa ya istilahnya ketika kalian memperhatikan, wah Kak, aku pengen prodi ini nih, tapi peluangnya kecil, kayak gitu ya. Pasti ada pertanyaan kayak gitu. Coba imbangi dengan pemilihan prodi yang sekiranya ada peluang besar. Tapi kalau saranku sih usahakan tetap linear. Bukan linear sih, apa ya? Masih seirama lah prodi yang kalian ambil. Karena itu bisa bisa banget membantu. Hmm, menurut pengalamanku lagi nih. Jadi semuanya ini menurut pengalamanku. Aku ngambil pilihan pertama di UIN Wali Songo Semarang itu prodi tasawuf dan psikoterapi. Yang pilihan keduanya aku ambil akidah dan filsafat Islam. Ternyata setelah masuk dua-duanya merupakan prodi di Fakultas Usuluddin dan Humaniora UIN Wali Songo Semarang. Begitu juga di pilihan keduanya mengambil di Jogja UIN Suka itu prodi akidah dan filsafat Islam dan juga prodi yang sama di pilihan keempatnya. Oh iya, ada yang kelupaan nih. Jadi untuk pemilihan prodinya pada saat mengisi form itu teman-teman harus tahu nih kalau setiap urutannya, misal kampus pertama itu merupakan prioritas kalian, prioritas yang kalian tuju. Prodi pertama pun juga demikian ya teman-teman. Jadi prodi pertama itu juga prioritas kalian. Jadi kalau aku kampus pertama kan UIN Wali Songo Semarang dengan pilihan prodi tasawuf dan psikoterapi. Berarti itu yang menjadi prioritas utamaku. Kayak gitu. Jadi ketika kalian memilih prodi tetap perlu penyesuaian juga ya teman-teman, baik itu penyesuaian dengan kemampuan dan minat kalian, penyesuaian dengan jumlah persaingan dan peluang masuk kalian, dan juga penyesuaian dengan rata-rata nilai rapot kalian. Jangan lupa itu, dengan rata-rata nilai rapot kalian. Itu teman-teman. Nah, yang terakhir, oh iya lupa, prodi yang dapat dimasuki di tiap kampus beda-beda ya teman-teman. Kemarin aku sempat cek lagi sih, ternyata sama untuk masuk SPAN PTKIN 2021 ini dengan tahun 2018 yang lalu, tiga tahun yang lalu. Tiap kampus itu punya prodi yang berbeda yang bisa kalian ikuti untuk jalur SPAN PTKIN ini. Mungkin kalian nggak akan menemukan beberapa prodi seperti bidang psikologi dan kesehatan atau apa ya, itu sih yang jelas yang di beberapa kampus tidak menerima pada jalur ini. Tapi kalian bisa tetap ikut di jalur seperti biasa, SNMPTN, SBMPTN, dan jalur mandiri. Yang jelas
beberapa yang aku ketahui dari jalur SPAN PTKIN itu ada dari Fakultas Usuludin dan Humaniora, atau Fakultas Usuludin biasanya, terus ada dari Fakultas Dakwah, seperti Komunikasi dan Penyiaran Islam, dan lain-lain, dan beberapa dari Fakultas Hukum. Seperti itu, teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang dicari kayak jurusan teknik, jurusan sosial kayak gitu, oh ya lupa, jurusan sosial itu mungkin teman-teman bisa melakukan di jalur SNMPTN atau SBMPTN. Yang terakhir, selepas usaha yang dilakukan, siapkan mental dan doa sepanjang waktu. Bagian terpenting setelah usaha adalah doa. Itu pendapatku. Mungkin teman-teman ada yang sepakat sih. Meskipun jalur ini cenderung kita nggak tahu hasil akhirnya, karena kita tidak bisa mengira-ngira apakah kita nanti akan masuk atau tidak. Tapi perlu nih, setidaknya doa bisa mendorong peluang kita. Aku percaya seperti itu. Mungkin teman-teman bisa mempercayainya juga. Dan juga berdasarkan ridho dan izin orang tua tentunya. Oh ya, untuk pesan terakhir, bukan terakhir sih, nanti masih ada sharing-sharing ya. Jadi buat teman-teman yang mau mendaftar atau sudah mendaftar, karena sepertinya sudah terlewat jadwal. Tapi aku tidak mengikuti UMPKIN karena aku sudah diterima di PAN PTKIN. Seperti itu, teman-teman. Tetap ikuti semuanya, dan buat Oke, sangat menarik sekali ya pemaparan dari Kak Devia, sangat luar biasa pengalamannya di SPAN PTKIN. Mungkin teman-teman udah pada penasaran nih, pengen tanya-tanya terkait dengan SPAN PTKIN maupun yang lainnya. Mungkin bisa tanya tentang jurusan Kak Devia itu apa sih. Silakan teman-teman yang ingin bertanya, silakan open mic bertanya secara langsung, dan boleh juga bertanya melalui kolom komentar, begitu ya. Silakan teman-teman yang ingin bertanya, kita sharing-sharing santai aja ya Kak. Oke, belum ada yang bertanya? Oke deh, kalau gitu aku aja deh Kak yang tanya, sambil nunggu teman-teman mungkin masih mikir-mikir apa sih yang mau aku tanyain gitu. Kalau boleh tahu nih Kak, kan tadi jurusannya tasawuf dan psikoterapi ya.
Nah itu inti jurusan itu tuh pelajari apa sih Kak? Kan ada tuh jurusan psikologi yang umum kita ketahui. Nah perbedaan sama tasawuf dan psikoterapi itu apa Kak? Wah, kalau ditanya tentang inti jurusan sih, ini sepenangkapku aja ya selama aku belajar di situ. Karena ini menggabungkan antara dua ilmu atau dua hal antara tasawuf dan psikoterapi. Jadi di situ kita belajar tentang jiwa tentang jiwa seseorang. Cuman selain kita belajar secara umum, itu secara kita belajar tentang umumnya psikologi, entah itu yang dipelajari, mungkin juga dipelajari di prodi psikologi sendiri, tapi kita juga belajar nih gimana caranya supaya kita bisa apa ya, baik itu mengobati diri kita sendiri, bukan mengobati sih, lebih tepatnya apa ya, memperbaiki diri kita sendiri atau memperbaiki orang lain dengan tasawuf itu sendiri, yang cara sederhananya gampangnya ngomong ilmu keagamaan, ilmu keislaman kayak gitu. Gitu, Kak. Oh gitu ya Kak, menarik sekali. Udah semester 6 ya Kak? Ya, sudah semester 6, sudah cukup tua untuk dikatakan mahasiswa. Oke, ada yang bertanya nih dari Kak Afif. Kak, kalau sertifikat seperti organisasi atau peserta itu bisa nggak sih Kak dimasukin pas daftar panin itu? Kalau setauku, pengalamanku, peserta bisa. Karena dulu aku pernah masukin peserta, seperti yang udah aku sampaikan tadi, aku beberapa ikut kegiatan di tingkat provinsi dan juga nasional itu hanya sebagai peserta. Jadi bukan suatu lomba besar, tapi emang khusus untuk peserta. Kalau tanya bidangnya bidang apa, bidang kepramukaan. Jadi mungkin teman-teman yang di pramuka dan ikut beberapa kegiatan yang di situ peserta, teman-teman bisa juga cantumkan itu. Kayak gitu, Kak Afif. Oke, siap. Gimana Kak Afif? Apakah pertanyaan jawabannya sudah menjawab? Halo Kak Afif. Oh sudah. Oke, terima kasih. Ayo untuk teman-teman semua yang ingin sharing-sharing, mau tanya-tanya boleh. Boleh nih mungkin sambil aku panggil Niken. Halo Niken. Dwi Septiana. Halo. Kurota Azahra. Halo. Asya. Oh, oke. Lanjut ya Kak, ini kebetulan ada yang bertanya lagi nih. Kak Afif tanya lagi. Uh, Lintas jurusan itu berpengaruh nggak sih Kak? Lintas jurusan maksudnya gimana nih? Uh, Misalnya misal misal gimana? kayak kita itu prodinya IPA, terus ngambil yang rumpunnya sosum Kak, kayak gitu, atau sebaliknya gitu, kira-kira gimana Kak? Bisa nggak sih kalau di SPAN PTKIN? Hmm, kalau sepengalamanku sih bisa, karena kan kalau dipikir aku di Fakultas Usuludin, tapi aku dulu prodinya IPA, bukan prodi, maaf. Apa? Jurusannya itu IPA di SMA, di MA. Dan bisa masuk di Usuludin kayak gitu. Jadi nggak masalah sih, tapi mungkin tetap harus dipertimbangkan sih, karena kan namanya peluang, tetap pasti suatu kampus itu akan mencari peluang terbaiknya, karena jalur ini tuh jalur prestasi. Jadi kalian bisa lihat juga, misalkan kalian anak IPA tapi nilai mata pelajaran peminatan di bidang IPS kalian cukup bagus. Misal kalau aku dulu peminatannya ekonomiku cukup bagus, mungkin aku masih bisa tuh buat mendaftar kayak gitu. Sama sih seperti ketika kalian mendaftar SNMPTN, cuman yaitu prodinya juga terbatas,
di beberapa prodi yang tercatat dalam laman SPAN PTKIN ACID. Kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Devia. Ini ada yang bertanya lagi nih Kak dari Kak Kurota Azahra. Pertanyaannya, Kak, maaf saya kan telat masuknya nih. Saya mau tanya, saya kan kurang paham tentang SPAN PTKIN dan guru BK saya jarang kasih info tentang ini. Saya mau kalau SPAN PTKIN itu harus unitnya yang UIN gitu-gitu ya. Kalau selain UIN bisa nggak sih Kak? Dan juga untuk jurusan harus yang Islam gitu ya Kak? Boleh silahkan langsung dijawab Kak. Oke, makasih Kurota Azhara atas pertanyaannya. Sebenarnya udah saya jelasin sih, nggak apa-apa. Kita ngulang lagi ya, biar teman-temannya yang baru datang juga tahu. Jadi, SPAN PKIN itu benar di bidang keagamaan. Dalam artian karena ini seleksi masuk perguruan tinggi keagamaan Islam negeri ya, Zahra. Jadi yang bisa masuk itu untuk Universitas Islam Negeri atau UIN, IAIN atau Institut Agama Islam Negeri, dan STAIN atau Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. Jadi memang dikhususkan untuk universitas atau kampus Islam yang negeri, seperti itu. Jadi kalau di luar UIN bisa nggak Kak? Selama itu masih IAIN atau STAIN, bisa ya. Tapi misalkan itu sudah kampus umum, nggak bisa ya. Jadi kalau misalkan Azhara mau mengambil di universitas umum, bisa nih Azhara ngambilnya di SNMPTN, jadi bukan di SPAN PTKIN. Jadi SPAN PTKIN itu terkhusus untuk Universitas Keagamaan Islam Negeri, kayak gitu ya. Dan juga untuk jurusan harus yang Islam gitu ya Kak. Jurusan yang Islam, karena di UIN atau Universitas Islam bisa jadi ya. Tapi seperti yang udah aku jelasin tadi ya Zahra, jadi ada beberapa jurusan atau prodi di situ yang kamu bisa masuk. Bisa nih, nanti Azahra cek di SPAN PTKIN ACID, nanti bisa dilihat prodinya. Di situ ada daftar kampus yang menerima jalur SPAN PTKIN. Azahra bisa cek di situ beberapa prodi yang mau kamu lihat. Jadi meskipun bukan hanya prodi keagamaan, maksudnya bukan hanya jurusan keagamaan. Kalau aku mungkin aku ngambilnya di Fakultas Usuluddin jadi cenderung keagamaan. Tapi Azhara juga nanti bisa melihat di situ misalnya prodi komunikasi dan penyiaran Islam atau bimbingan dan konseling Islam itu bisa juga melalui jalur SPAN PTKIN. Tapi tetap coba harus lihat apakah di kampus itu menerima menerima uh, mahasiswa untuk prodi itu di jalur SPAN PTKIN atau tidak. Seperti itu ya, Zahra. Ya, Kak, makasih. Yuk, sama-sama. Lanjut Oh nih, ya, ya Kak. maaf kemute. Oke, lanjut ya untuk pertanyaan yang selanjutnya dari Kak Niken Karlina. Izin tanya Kak, untuk SPAN PTKIN, apa bisa kita ambil 2 prodi dan 2 unit di luar provinsi semua, atau salah satunya harus di dalam provinsi yang sama? Gimana tuh Kak? Gimana ya? Kalau menurut pengalamanku lagi ya nih Kak ya. Bisa. Karena aku juga ambil di luar provinsi semua, aku ambil satu di UIN Wali Songo Semarang, satunya di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kedua-duanya di luar Jawa Timur, yang aku domisili di Jawa Timur dan bersekolah di Jawa Timur. Dan alhamdulillah bisa apa bisa kita ambil 2 prodi. Ya, itu sih jawabannya, Kak. Oke, terima kasih Kak Devia.
Oh ya, sedikit tambahan nih ya dari aku, karena aku dulu juga pernah daftar SPAN PTKIN, tapi alhamdulillahnya nggak lolos. Berdasarkan pengalaman aku sih nggak apa-apa kalau ngambil dua univ yang berbeda provinsi dengan tempat tinggal kita. Karena dulu aku juga seperti itu, bisa daftarnya cuman nggak lolos ya. Tapi tenang kalau nggak lolos, teman-teman tetap bisa berjuang dan mencoba di jalur lainnya seperti UMPTKIN dan juga jalur mandiri. Atau jika teman-teman punya prestasi baik itu akademik maupun non akademik itu bisa melalui jalur khusus yaitu jalur prestasi. Jadi gitu. Oke ya, gitu untuk Niken, tetap semangat. Oke, jadi lanjut aja ya Kak, untuk pertanyaan yang selanjutnya dari Kak Afif nih. Kak, kalau SNM dan SBM untuk PTN ada presentase kuotanya. Nah, apakah kalau di PTKIN ada juga Kak? Sekalian disebutin juga boleh Kak. Gimana Kak? Wah, kalau nyebutin nih, ini nih yang nggak hafal. Kalau untuk apakah ada kuota, ada, pasti ada. Karena itu sebabnya sebelum kita benar-benar ngambil prodi, setelah kita dapat catatan buat login berupa username dan password, kita perlu sebelum kita benar-benar naruh prodi apa yang mau kita ambil, kita lihat dulu di laman SNMPTN itu berapa jumlah kuotanya yang bisa diterima di prodi itu di universitas itu, di kampus itu. Ada. Tapi kalau untuk menyebutkan nggak hafal. Serius nih, nggak hafal aku. Oke, baik. Terima kasih Kak Devia. Jadi gitu ya untuk Kak Afif. Pertanyaannya sudah dijawab semua oleh Kak Devia. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya. Yuk, barangkali dari Dwi Septiana, halo, Asa, Monica Imai. Ini ada yang bertanya nih Kak dari Kak Asya. Kak tanya, kalau mau masuk tasawuf dan psikoterapi tapi SMA-nya IPA dan nggak ada peminatannya gimana? Gimana nih Kak? Oke. Ini aku tahu dari pengalaman teman-teman aku, kebetulan teman-temanku di satu angkatanku, angkatan 2018 di TP UIN Wali Songo Semarang itu, khususnya di kelasku di jalur SPAN PTKIN itu banyak sekali mereka yang dari SMA ya, Asya. Jadi eh, mungkin mereka sedikit sedikit harus perlu penyesuaian di situ. Jadi nggak usah khawatir. Faktanya mereka bisa diterima. Ada salah satu temanku yang dia asalnya Jambi, dia juga alumni dari SMA. Tapi alhamdulillah sampai sekarang dia masih di prodi tasawuf dan psikoterapi dan diterima melalui jalur SPAN PTKIN. Ada juga temanku yang dari Kalimantan, itu juga sama, lulusan dari SMA. Terus ada juga temanku yang dari mana lagi? Oh iya, Boyolali, bahkan Palembang, hampir mungkin bisa dikatakan setengah dari kelasku di angkatan 2018 itu dari SMA. Jadi bisa ya. Dan hampir setengahnya juga itu dari IPA. Aku sendiri juga IPA kok. Oke, begitu. Jadi seperti itu ya Kak Asya. Apakah sudah menjawab dari pertanyaan? Oke, mungkin sudah ya. Oke, oke baik Kak. Terima kasih. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi untuk teman-teman, karena mengingat waktu sudah semakin sore, mungkin kalau teman-teman tidak ada pertanyaan lagi, bisa saya akhiri mungkin.
Kak, aku boleh nih ngasih pesan dulu buat teman-teman yang mau berjuang buat masuk universitas. Oh ya, boleh banget dong. Boleh, silakan Kak. Nah, sebelum ditutup sama Kak Zahra, aku pengen ngasih teman-teman ya mungkin apa ya semangat sih ya. Jadi buat teman-teman yang mau masuk universitas tahun 2021 ini, jangan pernah benar-benar jangan pernah putus asa. Meskipun satu jalur kalian lewati, tapi kalian tidak dapat masuk di jalur itu, kalian harus tetap berusaha buat di jalur yang lain. Karena seperti yang udah aku bilang tadi, kita nggak tahu rezeki kita ada di mana, kita nggak tahu di tempat mana kita berada. Semua universitas itu akan menjadi istimewa, akan menjadi universitas besar yang bermakna kalau kita bisa berproses di sana dan berusaha sebaik-baik mungkin untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Sekali lagi, versi terbaik dari diri kita. Tidak perlu kita melihat orang lain, tapi jadi versi terbaik dari diri kita. Jadi tetap semangat buat pejuang universitas, entah itu PTN atau PTKIN tahun 2021. Itu aja, Kak. Oke, terima kasih Kak, sangat memotivasi sekali pesannya. Jadi buat teman-teman semua universitas itu pada hakikatnya itu sama, tergantung dari bagaimana sih diri kita bisa berproses dan belajar di dalamnya untuk menjadi yang lebih baik. Oke, seperti itu. Mungkin saya cukupkan untuk webinar pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak sekali untuk Kak Devia yang telah meluangkan banyak waktunya untuk bisa sharing-sharing dengan kita semua di sini. Terima kasih Kak. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah hadir dan ikut serta di acara ini dari awal hingga akhir. Serta tak lupa saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh tim Zahrapedia yang telah um, membantu untuk mensukseskan terselenggaranya acara pada sore hari ini. Semoga kedepannya Zahrapedia lebih aktif dan lebih banyak lagi menyelenggarakan event-event yang bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, dari saya kurang lebihnya ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi Kak. wabarakatuh. Ya, untuk teman-teman yang mau gabung